Halo, selamat malam, shalom. Perkenalkan saya Despi Pallo dari kelas D dengan NIRIM 2020-2078-15. Pada malam hari ini kami akan memecahkan masalah ini bersama dengan klien saya namanya Heri. Beberapa waktu kemarin kami sudah komunikasi untuk memecahkan masalah hari ini, di mana masalah yaitu gugup tampil di depan maupun bicara di depan. Saya akan memakai pemecahan masalah ini dengan metode konseling humanistik, di mana konseling humanistik ini memberikan motivasi atau membangkitkan motivasi kepada klien. Artinya klien akan memecahkan masalah sendiri dengan saya memberikan dorongan. Pada malam hari ini kami akan bercakap-cakap ataupun diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Oke? Terima kasih, ikuti selanjutnya. Ya, jadi terima kasih. Saya akan bercerita mengenai banyak hal yang sering saya alami dalam kehidupan saya, terkhusus dalam pekerjaan saya, di mana ketika saya berada di depan umum, ketika kita diberikan oleh dosen tentang materi, lalu kemudian menjadi permasalahan saya ini, saya takut, saya kemudian gerok, dan bahkan sebelum saya bertanya atau memberikan sebuah tanggapan terhadap sesuatu, saya selalu dipenuhi dengan rasa ketakutan, rasa malu, karena sebelum saya mengungkapkan sesuatu, saya selalu berpikir bahwa hal itu salah di depan orang. Biasa ketika saya di dalam kelas, banyak dorongan juga dari teman-teman, karena biasa saya juga bertanya tentang bagaimana caranya supaya saya juga ini bisa berani berbicara, bisa berani tampil di depan umum. Tetapi saya selalu dipenuhi dengan rasa ketakutan, dengan rasa kemaluan, sehingga saya selalu takut ketika saya berbicara. Saya selalu malu karena saya merasa apa yang akan saya sampaikan itu salah. Kalau untuk ketika misalnya seseorang tampil di depan itu biasa ketika di dalam hatinya berdebar-debar. Artinya ada kecemasan, ada ketakutan. Memang ini pada diri manusia itu memang ada ketakutan yang membuat seseorang itu kadang memberi simpati diri sendiri atau memberi simpati pada diri atau mensugesti diri untuk tidak tampil dengan pede. Mengapa demikian? Seseorang itu ketika tampil itu mensugesti dulu dirinya, bilang kamu tidak bisa, kamu ini nanti takut salah, kamu ini cemas. Sebenarnya kalau kita tampil di depan, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah percaya diri utamanya. Kita harus percaya diri bahwa saya bisa untuk membawakan apa yang saya diberikan atau tanggung jawab yang diberikan. Misalnya kamu punya pergumulan ketika misalnya untuk tampil di depan, atau biasanya ketika ada tugas presentasi, kan biasa kita cemas, aduh nanti saya takut ditanya-tanya. Tapi sebenarnya yang membuat seseorang takut itu adalah kecemasan diri. Nah sekarang bagaimana harusnya kamu harus hilangkan kecemasanmu itu dengan percaya diri, dengan mengatakan diri kepada diri atau mensugesti diri bahwa kamu bisa. Ya, harusnya katakan pada diri kamu bisa, orang lain bisa, saya juga harus bisa. Orang lain bisa tampil di depan, katakan juga dalam hati, saya bisa. Ketika audiensmu kamu jumpai atau hadapi hal yang sebenarnya satu kita harus lakukan, bahwa mereka itu sama dengan saya, mereka itu teman saya, jadi saya bisa berbicara di depan mereka. Sehingga ketika masalah terus menerus takut untuk tampil di depan,
cemas untuk tidak bisa bicara atau berkata-kata lagi, kemudian takut diberi pertanyaan yang susah. Satu hal yang perlu kita harus tahu, bahwa diri sebenarnya kita ini bisa. Ya, diri kita ini bisa, hanya saja hilangkan keraguan. Jangan datangkan keraguan di awal, tetapi cobalah dulu, lakukanlah dulu. Nanti setelah kamu lakukan, baru kamu bisa simpulkan bahwa ternyata saya bisa. Untuk dalam penerapan sehari-hari ini, untuk bisa tampil dengan sebagaimana orang bisa tampil di muka umum, itu kita harus belajar bagaimana kita tampil, bagaimana kita berdiri. Nah, satu hal, ketika kita ingin tampil di depan, membawakan atau membacakan sesuatu yang dipercayakan atau diberi tanggung jawab kepada kita, tarik nafas dalam-dalam untuk kuasai diri. Ini mungkin kamu bisa coba sendiri nanti ketika tampil. Nah, tampil mendadak ini sangat bagus sekali ketika kamu tampil atau diberi tanggung jawab. Satu hal yang saya mau katakan, bahwa kamu sebenarnya bisa tampil di depan umum tanpa keraguan, tanpa kecemasan pun kamu pasti bisa untuk tampil berkata-kata di depan umum, kemudian bisa tampil dengan penuh wibawa. Kamu orang yang sangat hebat dalam hidupmu, sehingga apapun yang menjadi masalah itu bukan menjadi penghalangmu, tapi kamu sudah mencari jalan keluar, bahwa sebenarnya saya bisa, hanya keraguan saya ini. Coba ingat, mungkin kamu pernah tampil, diberi tanggung jawab untuk membawakan sesuatu atau membawa acara, kamu lakukan, dan pada akhirnya kamu bisa kan? Kamu sukses toh? Bisa toh? Seperti itu. Makanya sekarang dalam kehidupanmu, kamu harus katakan bahwa saya bisa. Orang lain bisa, saya juga harus bisa. Orang lain mampu, justru saya bisa mampu. Kamu harus support dirimu bahwa kamu bisa. Jangan dikalah, karena tampil itu bukanlah sesuatu hal kejahatan ataupun jahat terhadap diri kita, tetapi tampil itu jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi kecemasan membuat diri kita untuk tidak mampu berbicara. Sebenarnya kamu sangat pandai berbicara, kamu sangat percaya diri dalam hidup, sehingga mungkin ini jalan keluar Heri untukmu, bahwa kamu jangan ragu lagi ketika ada tanggung jawab, tetapi belajarlah pelan-pelan. Saya pikir itu adalah solusi ketika kamu minta solusi kepada saya dan saya berikan kepadamu. Kamu hidupnya adalah orang yang berkompeten, orang yang mampu untuk berbicara di depan umum, meskipun kamu harus melalui tahap-tahap. Tahap-tahap itu kamu harus lalui, yaitu proses. Proses itu pun kamu harus lalui, sehingga dari proses itu kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Kamu orang luar biasa sebenarnya. Ya, jangan bandingkan diri dengan orang lain, bahwa dia bisa dan saya tidak bisa. Tetapi kamu harus juga katakan bahwa dia bisa, justru saya juga bisa. Ya, oke. Jadi mungkin hari ini saya mau mengatakan kepadamu bahwa simpanlah dalam dirimu, oh ternyata saya bisa. Ya, mungkin ingat-ingat deh, sewaktu-waktu atau sudah yang lewat, pernah kan kamu diberi tanggung jawab, kemudian tanggung jawab itu kamu lalui kan, selesai kan, tohnya juga kamu tampil di depan dengan wibawa, dengan penuh semangat berkata-kata, dengan penuh persiapan yang sudah kamu siapkan. Lakukanlah seperti itu juga. Jangan ada keraguan ketika kita tampil. Tampillah dengan semangat, pede, percaya diri bahwa saya bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Oke, Heri? Ya, jadi apa yang kamu dapatkan hari ini? Ya, jadi setelah saya mendengar Despi jelaskan sekaitan dengan permasalahan yang saya alami ini, mengenai malu bertanya atau malu di depan umum. Jadi saya bisa mendapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama, bahwa saya ketika saya mau berbicara di depan umum, pertama saya harus percaya diri. Ya, itu saya betul. harus percaya diri. Kemudian yang kedua,
jangan kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, Bahwa kita juga harus percaya bahwa di dalam diri saya mempunyai talenta, saya juga mempunyai kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita mau berbicara di depan umum, betul-betul kita juga mempersiapkan diri kita, mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan, supaya kita tidak selalu merasa takut, merasa minder, tetapi dengan apa yang kita persiapkan, kita bisa percaya diri untuk melakukan hal itu. oke, terima kasih Heri. Kamu sungguh berkompeten dalam hal ini. Kamu, saya, dan pun saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Sekarang, terima kasih sudah datang menemui saya pada malam hari ini untuk berbagi cerita. Ya, saya tidak mengajar, tetapi kita adalah sahabat yang mencari jalan keluar bersama-sama ketika pun ada suatu masalah yang kita. Oke, terima kasih Heri. Terima kasih. Oke, inilah hasil perbincangan kami bahwa saudara Heri ada malu di depan umum berbicara, tapi saat ini dia sudah menemukan solusi bahwa harus percaya diri untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya untuk dia praktekkan ketika dia tampil. Oke, terima kasih, selamat malam, shalom.